Kian terbuka dukung Anies Baswedan, Jokowi digoda Nasdem buat segera menendang, mereka menunggu ini. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle Pak di ujung jabatan? Mungkin. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ya nanti. Siap, terima kasih Pak Presiden. Kalau kami berulang-ulang mengatakan, bahkan ketika mendeklarasikan Anies, kita sudah mengatakan kita tetap bersama Jokowi sampai 2024. Dan kontrak kita memang sampai 2024. Republik ini terlalu sederhana kalau diurus oleh 1-2 kelompok. Kita mesti merangkum semua potensi bangsa. Harusnya pencalonan itu ada dalam sistem gitu. Yaitu menurut saya ini adalah efek dari kekacauan presidensial threshold. Tuh. Kalau saya membaca Undang-Undang Dasar itu wajib di dalam pemilu presiden kita itu ada primary. Artinya kompetisi dini itu difasilitasi gitu. Makanya kan kalau tidak ada threshold itu saya tadi bilang kan, harusnya ketua umum partai mewakili partainya atau mewakilkan kepada orang lain sebagai juru bicara partai untuk menjelaskan kalau partai saya berkuasa ini akan terjadi gitu. Maka akan muncul perbedaan antara partai A dan partai B dan akan lebih tajam perbedaannya itu apabila diadu. Tapi ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju Pilpres 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat Capres, elit PDIP silih berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka. Warta Ekonomi Jakarta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPAI) Adi Prayitno menyorot tajam senternya isu reshuffle yang dibalut kepentingan politik baru-baru ini. Hal tersebut bermula dari sinyal akan perombakan Kabinet Joko Widodo alias Jokowi yang akan menyasar Partai Nasdem. Menurut Adi sendiri, hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat partai tersebut sudah mengusung Anies Baswedan. Langkah Nasdem mencapreskan Anies kan dianggap langkah ingin pisah jalan dengan Jokowi di 2024, kata Adi kepada rakyat merdeka belum lama ini. Namun, Adi jadi menaruh kecurigaan kepada Partai Nasdem lantaran efek dari reshuffle ini sendiri jika memang terjadi akan sangat menguntungkan partai tersebut. Nasdem kayaknya menunggu ini, sebab dia akan mendapat dukungan politik dan dapat simpati. Bisa dimainkan Nasdem pihak yang dizalimi, tuturnya. Sementara itu, politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago meminta semua pihak, khusus Jarod, tidak asal bunyi. Reshuffle hak prerogatif presiden, sebaiknya Jarod jangan asal bunyi. 2 menteri Nasdem yang dia sebut adalah menteri yang punya prestasi, kata Irma kepada rakyat merdeka kemarin. Dikatakan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar adalah menteri dengan segudang prestasi. Di era kepemimpinannya, kebakaran hutan jarang terjadi, bahkan dibilang hutan aman dan udara bebas dari kabut asap. Belum lagi program penanaman mangrove yang masih dilakukan untuk menjaga abrasi. Juga prestasinya membagi hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan hutan lindung dengan tegas dan jelas. Belum sanksi tegas terhadap para pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan dan lain sebagainya. Kader PDIP beramai-ramai menyuarakan reshuffle Kabinet Jokowi sejak akhir tahun 2022 yang kerap mengarah ke Nasdem. Hal itu pun ditanggapi oleh Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kader PDIP sempat menyebut bahwa menteri dan Nasdem layak untuk dievaluasi. Mulanya, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menanggapi isu reshuffle Kabinet Jokowi. Jarod mengusulkan agar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar untuk dievaluasi. Selaras dengan Jarod, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Mentan Syahrul Yassin Limpo memang layak dengan diganti. Meskipun reshuffle adalah hak prerogatif presiden, Hasto menyebutkan alasannya memilih Mentan dievaluasi karena inflasi pangan yang terjadi. Beberapa tahun terakhir terjadi inflasi pangan secara terus-menerus, ujar Hasto dalam jumpa pers refleksi akhir tahun 2022 PDIP yang dilaksanakan secara daring beberapa waktu lalu. Hasto juga meminta isu reshuffle kabinet untuk tak dikaitkan dengan urusan politik partai soal Pilpres 2024. Mendengar ucapan politisi PDIP, Irma justru tertawa menanggapinya. Ia juga mempertanyakan maksud dari pernyataan politisi PDIP tersebut.
Pasalnya, Irma merasa dua menteri dari Nasdem yang berada di Kabinet Indonesia Maju tak pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu, Irma lantas menantang Menteri PDIP untuk beradu prestasi dengan Menteri Nasdem di sisa masa jabatannya ini. Irma lantas menyinggung soal menteri dari Nasdem yang tak pernah terjerat tindak pidana korupsi dan bahkan merugikan negara. Mau adu prestasi menteri dari Nasdem? Hati-hati, Menteri Nasdem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara, kata Irma dalam keterangan kepada wartawan pada Jumat 30 Desember 2022. Selain itu, Irma juga menyentil soal penyaluran bantuan sosial yang tak tepat sasaran dan digunakan secara tak tepat selama pandemi COVID-19 kemarin. Yang kedua, enggak usah jauh-jauh bicara prestasi. Coba cek bantuan sosial jumlahnya triliunan itu. Ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah. Terus di mana prestasinya? Ayo audit, itu bansos Kemensos selama pandemi, paparnya. Warta Ekonomi Jakarta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPAI) Adi Prayitno menyorot tajam senternya isu reshuffle yang dibalut kepentingan politik baru-baru ini. Hal tersebut bermula dari sinyal akan perombakan Kabinet Joko Widodo alias Jokowi yang akan menyasar Partai Nasdem. Menurut Adi sendiri, hal tersebut sangat mungkin terjadi mengingat partai tersebut sudah mengusung Anies Baswedan. Langkah Nasdem mencapreskan Anies kan dianggap langkah ingin pisah jalan dengan Jokowi di 2024, kata Adi kepada Rakyat Merdeka belum lama ini. Namun, Adi jadi menaruh kecurigaan kepada Partai Nasdem lantaran efek dari reshuffle ini sendiri jika memang terjadi akan sangat menguntungkan partai tersebut. Nasdem kayaknya menunggu ini, sebab dia akan mendapat dukungan politik dan dapat simpati. Bisa dimainkan Nasdem pihak yang dizalimi, tuturnya. Sementara itu, politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago meminta semua pihak, khusus Jarod, tidak asal bunyi. Reshuffle hak prerogatif presiden, sebaiknya Jarod jangan asal bunyi. Dua menteri Nasdem yang dia sebut adalah menteri yang punya prestasi, kata Irma kepada Rakyat Merdeka kemarin. Dikatakan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar adalah menteri dengan segudang prestasi. Di era kepemimpinannya, kebakaran hutan jarang terjadi, bahkan dibilang hutan aman dan udara bebas dari kabut asap. Belum lagi program penanaman mangrove yang masih dilakukan untuk menjaga abrasi. Juga prestasinya membagi hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, dan hutan lindung dengan tegas dan jelas. Belum sanksi tegas terhadap para pelanggar ketentuan pemerintah terkait penggunaan lahan dan lain sebagainya. Kader PDIP beramai-ramai menyuarakan reshuffle Kabinet Jokowi sejak akhir tahun 2022 yang kerap mengarah ke Nasdem. Hal itu pun ditanggapi oleh Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago. Seperti yang diberitakan sebelumnya, kader PDIP sempat menyebut bahwa menteri dan Nasdem layak untuk dievaluasi. Mulanya, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menanggapi isu reshuffle Kabinet Jokowi.